Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya yang saya hormati, Pak Frido Saritwa Simatupang, SEMM CRA CRP, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk melaksanakan presentasi secara virtual mengenai implementasi manajemen risiko pada UMKM. Next. Di sini ada anggota kelompok satu. Yang pertama Keinan dengan NIM belakang 190, Syahrul dengan NIM belakang 195, saya sendiri Firman dengan NIM belakang 197, Bintang dengan NIM belakang 204, dan Akmal dengan NIM belakang 209. Untuk latar belakang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi aset dan pendapatan organisasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai dan melindungi perusahaan dari potensi kerugian, serta meningkatkan kesiapan menghadapi ketidakpastian. Manajemen risiko tidak hanya berkaitan dengan perusahaan, namun bisa terjadi pada seluruh aspek kehidupan. Salah satu penerapan manajemen risiko yaitu ada pada para pelaku UMKM. Perkembangan UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti prospek usaha yang kurang jelas, perencanaan, visi dan misi yang belum mantap, serta identifikasi risiko yang tidak dilakukan. Next. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana identifikasi risiko berdasarkan fungsi perusahaan, bagaimana mengukur risiko yang potensial terjadi, bagaimana memetakan semua risiko dengan menggunakan dua dimensi, bagaimana melakukan pengelolaan risiko berdasarkan hasil pemetaan, bagaimana melakukan monitoring risiko, bagaimana menentukan strategi yang tepat bagi UMKM. Selanjutnya ada tujuan, yaitu untuk mengetahui identifikasi risiko berdasarkan fungsi perusahaan, untuk mengetahui cara mengukur risiko yang potensial terjadi, untuk mengetahui cara memetakan semua risiko dengan menggunakan dua dimensi, untuk mengetahui pengelolaan risiko berdasarkan hasil pemetaan, untuk mengetahui cara memonitor risiko. Next. Baik, selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama, manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk menerapkan fungsi-fungsi manajemen untuk menanggulangi risiko, khususnya risiko yang mungkin terjadi pada perusahaan atau organisasi, masyarakat, serta keluarga menurut Triyono 2019. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yaitu merupakan jenis usaha dalam skala kecil yang berdiri sendiri, mempunyai jumlah kekayaan bersih maksimal Rp 200 juta dan tidak termasuk bangunan dan juga tanah atau tempat usaha menurut RE dan Ropito 2019. Tahapan manajemen risiko, identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemetaan risiko, pengendalian risiko, dan monitoring risiko. Selanjutnya ada profil. Warung kelontong ini didirikan pada tahun 2004. Pada saat itu warung kelontong ini jarang ditemukan. Warung ini didirikan oleh pemilik yang bernama Pak Haji Wawan dan juga Ibu Haji Yuyum. Inilah yang melatar belakangi terbentuknya warung kelontong Pak Haji Wawan. Pada awalnya, warung kelontong ini hanya menjual kebutuhan sehari-hari saja. Namun seiring berjalannya waktu dan juga perkembangan zaman, kini warung kelontong Pak Haji Wawan sudah banyak menyediakan berbagai kebutuhan mulai dari sayuran, buah-buahan, snack, dan juga kebutuhan lainnya. Tahapan manajemen risiko warung kelontong Pak Haji Wawan. Identifikasi risiko. Tahapan identifikasi risiko dapat dilaksanakan dengan mengkaji semua yang menjadi sumber risiko. Pengukuran risiko. Pengukuran risiko dapat dilakukan sesudah dilakukan identifikasi terhadap beberapa risiko yang dihadapi lembaga keuangan. Kemudian akan dilakukan pengukuran terhadap risiko tersebut. Pemetaan risiko. Pemetaan risiko merupakan proses pengukuran, perhitungan, dan penggambaran risiko di tempat kerja dengan metode tertentu, sehingga didapatkan hasil berupa gambar yang menjelaskan lokasi tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin didapatkan. Pengelolaan risiko. Tahapan identifikasi risiko dapat dilaksanakan dengan mengkaji semua yang menjadi sumber risiko. Monitoring risiko. Tahapan identifikasi risiko dapat dilaksanakan dengan mengkaji semua yang menjadi sumber risiko. Identifikasi risiko. Risiko pemasaran, kodenya M, munculnya pesaing warung kelontong yang lain, pengaruh adanya supermarket dan minimarket, produk makanan dan minuman yang kadaluarsa, faktor risiko cuaca, dan juga hari besar nasional. Risiko sumber daya manusia dengan kode HS. Risiko kondisi fisik atau kesehatan penjual, risiko kecelakaan saat berbelanja ke pasar, risiko pada saat memberikan kembalian yang tidak sesuai,
risiko pelanggan yang lambat dan juga tidak ramah, risiko keuangan dengan kode F, risiko bahan-bahan pokok yang mengalami kenaikan, risiko tingkat kaspen yang tinggi, risiko pencatatan keuangan yang tidak terkelola dengan baik, risiko modal yang kurang efektif, risiko operasional dengan kode O, risiko kerusakan mesin seperti freezer, kulkas, dan lain-lain, risiko kekeliruan dalam membeli barang di grosir untuk kebutuhan warung, risiko gangguan pasokan dari supplier, risiko kesalahan penempatan barang-barang di warung. Baik, yang selanjutnya yaitu ada pengukuran risiko. Pengukuran risiko merupakan tahapan lanjut melakukan identifikasi risiko guna mengetahui besaran risiko tersebut. Next. Di sini ada tabel probabilitas risiko dan juga ada tingkat kegawatan atau kerugian dan juga ada tingkat risiko. Next. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada pengukuran risiko. Risiko pemasaran tadi dilambangkan dengan kode M dengan identifikasi risiko yang pertama sejumlah 2, kategorinya rendah. Risiko pemasaran kedua 1, kategori rendah. Risiko pemasaran yang ketiga, probabilitas kali dampaknya 3, risiko kategorinya sedang. Risiko pemasaran yang keempat yaitu 2 dengan kategori sedang. Risiko SDM yang pertama 1 dengan kategori rendah. Risiko SDM yang kedua, 2 dengan kategori yang rendah. Risiko SDM 3, 2 dengan kategori rendah. Risiko SDM yang keempat, 3 dengan kategori sedang. Kemudian risiko keuangan yang pertama, 4 dengan kategori sedang. Risiko keuangan yang kedua, 9 dengan kategori tinggi. Risiko keuangan yang ketiga, 6 dengan kategori tinggi. Next. Dan risiko keuangan yang keempat, 6 dengan kategori tinggi. Dan yang terakhir yaitu risiko operasional dilambangkan dengan O. Risiko operasional yang pertama, 1 dengan kategori rendah. Risiko operasional kedua, 2 dengan kategori rendah. Risiko operasional yang ketiga, nilainya 6 dengan kategori tinggi. Dan risiko operasional yang terakhir atau risiko yang keempat, 4 dengan kategori sedang. Next. Selanjutnya ada pemetaan risiko. Beberapa langkah dalam pembuatan risk mapping yaitu identifikasi tempat kerja yang akan dilakukan pemetaan risiko, terus melakukan penilaian risiko berdasarkan potensi bahaya yang ada di tempat kerja dengan pendekatan manajemen risiko AS NZS 4360. Terus dari hasil identifikasi dan penilaian risiko tersebut akan dibuat grid dan memasukkan data penilaian ke program pembuatan risk mapping. Berikut tabel yang sudah dijelaskan oleh Firman. Next. Pengelolaan risiko. Menurut Mamduh M. Hanafi 2016, pengelolaan risiko terdiri dari 5 langkah, yaitu penghindaran, ditahan atau retention, diversifikasi, transfer risiko, pendanaan risiko, penjelasan, terus 5 langkah proses pengelolaan risiko sebagai berikut. Yang pertama penghindaran, yang kedua ditahan, yang ketiga diversisi, yang keempat transfer risiko, dan yang kelima pendanaan risiko. Di sini ada M1, risiko yang dihadapinya munculnya pesaing warung kelontong yang lain. Teknik pengendaliannya penghindaran. Terus M2 pengaruh supermarket dan minimarket. Teknik pengendaliannya diversifikasi. Terus M3 produk makanan atau minuman yang kadaluarsa. Teknik pengendaliannya yaitu penahanan. Terus yang ke M4 risiko cuaca dan hari-hari besar. Teknik pengendaliannya yaitu transfer risiko. Next. Terus HR1 yang sebelumnya. Terus HR1 risiko kondisi fisik atau kesehatan penjual. Teknik pengendaliannya yaitu pendanaan risiko. HR2 risiko kecelakaan pada saat belanja sayuran atau buah-buahan. Teknik pengendaliannya yaitu transfer risiko. HR3 risiko kembalian yang tidak sesuai dengan jumlahnya. Teknik pengendaliannya penghindaran. HR4 risiko pelayanan yang lambat dan tidak ramah. Diversifikasi. Terus F1 risiko harga bahan pokok yang mengalami penurunan. Teknik pengendaliannya yaitu penahanan. Terus F2-nya risiko kasbon yang tinggi, penghindaran, dan F3-nya risiko pencatatan keuangan yang tidak terkelola dengan baik. Teknik pengendaliannya yaitu transfer risiko, dan F4 risiko modal yang kurang efektif.
Teknik pengendaliannya yaitu penandaan resiko. Next. Selanjutnya ada pengelolaan risiko operasional. Yang pertama, risiko kerusakan mesin, freezer, dan kulkas. Cara penanganannya penahanan. Untuk yang kedua, risiko kekeliruan dalam membeli barang kebutuhan warung. Caranya dengan penghindaran. Risiko gangguan pasokan dari supplier dengan diversifikasi. Risiko kesalahan penempatan barang-barang di warung dengan penahanan. Sini ada monitoring risiko. Monitoring risiko untuk barang kelontong Pajion dapat dilakukan melalui pemantauan berkala dengan menerapkan beberapa pendekatan utama, seperti evaluasi mingguan terhadap stok barang untuk mencegah kadaluarsa dan memastikan perputaran inventory yang sehat. Sini ada strategi UMKM. Pertama ada strategi mengatasi risiko pemasaran, strategi mengatasi risiko sumber daya manusia, strategi mengatasi risiko keuangan, dan strategi mengatasi risiko operasional. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.